hadir. Untuk pelaksanaan ujian dinas tingkat 1 ini dapat kami informasikan yang terbaru, yang awalnya dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, ini mundur menjadi hari Kamis tanggal 10 Juli. Insya Allah dilaksanakan hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Ini dikarenakan bersamaan dengan kegiatan AKG PKK nasional. Jadi kebetulan tuan rumahnya Samarinda, jadi habis tiket diborong. Jadi narsum kita juga tidak dapat tiket. Jadi acara diundurkan ke hari Kamis. Insya Allah nanti didampingi langsung panitia dari PKN. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu untuk belajar. Jadi waktu belajarnya lebih panjang, 2 hari. Kalau ini kan pembekalan, besok langsung ujian. Nah, ini ada hikmahnya, jadi tambah 2 hari lagi waktu belajarnya. Jadi mudah-mudahan lebih mantap lagi nilainya. Amin. Ya. Untuk pelaksanaan tempat ini ada di ruang Assessment Center BKPSDM Kota Samarinda. Ini nanti rencananya diadakan 2 sesi. 2 sesi. Jadi ada peserta sesi 1 dan ada peserta sesi 2 nanti akan diinfokan oleh panitia selanjutnya dengan metode ujian komputer assisted test atau CAT-BKN. Jadi ini memang sudah SOP-nya, sudah syaratnya. Jadi segala macam ujian dinas atau ujian PI atau dikenal Pak Ibu suami ujian penyesuaian kenaikan pangkat itu sekarang menggunakan metode CAT. Nah, jadi kami harap nanti peserta bisa lebih serius ya, serius mengikuti pembekalan sampai dengan nanti ujian. Jadi nilai itu nanti akan keluar langsung Bapak Ibu. Jadi ada nilai standar minimal yang harus dicapai untuk bisa lulus di ujian dinas kali ini. Untuk peserta ujian ini sebanyak 57 orang PNS pada pemerintah Kota Samarinda. Tadi saya cek absen, ada dari 57, ada 3 atau 4 kalau tidak salah tadi yang tidak hadir. Ada yang karena sakit, ada 1 yang karena sedang dinas luar. Jadi kami harap juga nanti eh, bisa tim panitia ya infokan kepada peserta yang tidak hadir di pembekalan untuk diinfokan juga terkait materi ataupun nanti yang disampaikan oleh narasumber dari BKN. Penutup, demikian laporan panitia kegiatan pembekalan dan pelaksanaan ujian dinas tingkat 1 di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin serta jajaran dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan kegiatan ini menjadi salah satu langkah kita dalam melaksanakan proses penilaian kompetensi ASN secara profesional dan berintegritas. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan jujur, tertib, dan sungguh-sungguh. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama sambutan PLT Kepala BKPSDM Kota Samarinda yang sekaligus membuka secara resmi acara kita pada pagi hari ini. Pada Bapak Dr. Andes Sambiano MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sony Sultana Eskom MSI, Kepala Kantor Regional 8 BKN
yang alhamdulillah di kesempatan hari ini akan memberikan arahan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini suatu kehormatan bagi kami Pak Sony dengan kehadiran Bapak di kesempatan ini. Yang kami hormati juga Ibu Hospita Gloria Situmorang, SHMAP, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional 8 BKN. Kemudian juga Ketua dan seluruh panitia kegiatan pembekalan ujian dinas tingkat 1 di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, seluruh pejabat struktural, Bapak dan Ibu peserta ujian dinas yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita memberikan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpah rahmatnya, karunia-Nya, kita berikan kesehatan untuk menghadiri kegiatan pembekalan ujian dinas tingkat 1 di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Ujian tingkat 1 ini merupakan salah satu instrumen Bapak dan Ibu sekalian dalam pembinaan karir ASN yang berbasis merit system dengan memberikan kesempatan bagi PNS golongan 2D yang memenuhi syarat untuk dapat naik ke golongan 3A. Tidak hanya berdasarkan masa kerja, tetapi melalui proses penilaian kompetensi yang terukur dan terbuka. Saya berharap kegiatan pembekalan pada hari ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait materi, jenis, soal, serta alur pelaksanaan ujian, sehingga pada pelaksanaan esok hari, para peserta dapat menghadapi ujian dengan lebih percaya diri dan optimal dalam menjawab setiap soal yang diberikan. Jadi bukan esok hari, lusa hari, hari Kamis, Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar formalitas untuk kenaikan pangkat. Jadi tahun-tahun kemarin penentuan kelulusan kenaikan pangkat ini masih diberikan kewenangan kepada BKPSDM Kota Samarinda dengan metode CAT sekarang, maka kewenangannya tidak lagi berada di kami, Bapak dan Ibu sekalian. Kewenangannya ini ada di BKN. Jadi harus serius. Harus serius, kalau Bapak tidak lulus nanti akan mengulang lagi. Nah, jadi harus serius mengikutinya. Kalau kemarin kita masih ada toleransi lah karena di BKPSDM yang memberikan penilaian dan menentukan lulus tidaknya. Namun untuk tahun ini sesuai dengan surat edaran dari BKN tadi, itu seluruhnya nanti hasilnya ditentukan oleh BKN RI terkhusus untuk yang ditentukan oleh BKN RI Regional 8 yang membawahi Kota Samarinda. Jadi ikutilah ujian ini dengan jujur, tertib, penuh semangat, buktikan bahwa saudara semua siap untuk naik kelas. Tidak hanya secara golongan, tetapi juga secara kapasitas dan kualitas kinerja. Kemudian kepada Kepala Kantor Regional 8 beserta jajarannya, seluruh panitia pelaksana, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan sukses, serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas ASN di Kota Samarinda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pembekalan ujian dinas tingkat 1 sekaligus ujian dinas tingkat 1 bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dilaksanakan dan dimulai. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini kepada Bapak Sambil Ketemu. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya untuk mengabadikan momen kita pada hari ini, dimohon berkenan kepada peserta untuk berdiri di tempat, kepada Pak Samli dan Pak Dadi berkenan untuk berdiri di depan peserta. Kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Untuk tim dokumentasi, silakan untuk mengambil foto. Sebentar sini aja gitu. Oke, Ibu Niken boleh mendampingi. Boleh Ibu, silakan ke depan Ibu. Saya pandu untuk 3 hitungan. 1, 2, 3. Salam tangguh ya Pak. Oke, semua salam tangguh. 3 hitungan. 1, 2, 3.
Sudah? Baik. Terima kasih. Mohon untuk duduk kembali dan kita kembali ke sesi berikutnya. Silakan bersama kepada kembali berkusnya. Saya baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula pembukaan acara pembukaan ujian dinas IK1 PNS oleh pemerintah Kota Samarinda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Stafiano yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Untuk peserta. Ya, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke pembekalan dari PKN Kanrek 8 Banjarmasin sambil nanti disiapkan segala sesuatunya dari panitia. Saya selaku MC mohon pamit. Selanjutnya nanti akan saya serahkan ke moderator Bapak Muhammad Dhani Wahyu SE. Beliau adalah analis SDM Aparatur Ahli Pertama BKPSDM Kota Samarinda. Saya minta mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri 5 menit. Sampai tadi jelas itu kan? Ya. Kali monitor. Hah? Monitor. Monitor di. Enggak, tadi pakai itu. Polanya bagaimana? Yang hari ini yang benar. Untuk waktu ini, ya, makanya perlu kita kan kita alami suasana lebih. Gimana? Oh iya. Tapi ngajuin materi ini setelah geser dikit sini. Ya. Dianya oke, coba. Enggak, ini kemarin. Langsung kok, kepengen sebulan dulu. Semua pada kan dia bilang dulu. Bareng aja. Siap. Hah? Nanti.
pasang dulu ya. Yang potret itu ya, beliau yang potret itu. Beliau yang potret itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber dari BKN, apa suara saya terdengar jelas? Ya, izin di sini sudah terdengar jelas, Bapak. Terdengar, Pak, terdengar. Apa bisa dimulai, Bapak, Ibu? Silakan. Ini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berbahagia, sangat berbahagia kami atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan pembekalan hari ini. Insya Allah nanti pemateri kita ada dua orang, yang mana kedua-dua fasilitator ini adalah dari kantor BKN Regional 8 Banjarmasin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dani akan memandu acara hari ini. Untuk pemateri pertama terkait materi kebijakan ujian dinas nanti akan disampaikan oleh Bapak Sony Sultana Eskom MMSI. Beliau adalah Kepala BKN Kanrek 8 Banjarmasin. Izin Bapak, apa bisa dimulai Bapak? Bisa Mas, Bapak, silakan Mas. Silakan, silakan Mas. oke. Untuk Bapak Sony Sultana, silakan untuk menyampaikan paparannya Bapak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dari Kota Samarinda ya. Dan SDM sama. semua pejabat administrator pengawas dan pejabat fungsional serta tim pelaksana dari Kantor Regional 8 BKN Banjarbaru dan Bapak Ibu semua peserta ujian dinas tingkat 1 dan tingkat 2 ya, serta ujian kenaikan penyesuaian ijazah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam kegiatan pembekalan eh, ujian dinas pada pagi hari ini. Eh, Ujian dinas ini sebenarnya kita lakukan secara CAT setelah di awal tahun, di akhir tahun dikeluarkan surat edaran dari Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarbaru untuk menggunakan CAT BKN. Hal ini kami lakukan agar adanya standarisasi pelaksanaan ujian dinas dan bisa terukur dan termonitor. Artinya ujian dinas yang kita lakukan ini mudah-mudahan eh, bisa terstandarisasi dan Bapak Ibu yang ikut mempunyai histori yang jelas sehingga kami bisa melihat bagaimana hasil dari ujian dinas yang kita lakukan. Jadi saat ini hampir semua instansi sudah melakukan ujian dinas. Nah, instansi yang ada di wilayah kerja Kantor Regional 8 dengan menggunakan CAT dan alhamdulillah tingkat kelulusannya sudah cukup baik. Jadi mungkin tingkat kelulusannya sudah ada di angka 75% ke atas gitu. Jadi Bapak Ibu yang nanti mengikuti pembekalan ini mohon untuk mengikuti dengan baik karena semua yang disampaikan ini akan keluar pada saat Ibu atau Bapak melakukan
ujian dinas di waktu yang sudah ditentukan. Jadi harapan saya di Kota Samarinda ini bisa lulus semua. Jadi ada beberapa instansi yang melakukan juga tingkat ketidaklulusannya sangat kecil, ada yang cuma satu, ada yang cuma dua. Nah, harapan saya juga di Kota Samarinda ini Bapak Ibu serius mengikuti eh, ujian dinas ini, dan pada saat pembekalan mungkin dicatat hal-hal yang penting yang mungkin akan keluar pada saat ujian dinas besok. Jadi eh, pembekalan ini mohon diikuti secara serius karena semua yang disampaikan ini akan keluar pada saat besok Bapak Ibu melakukan ujian dinas. Jadi jangan sampai Ibu Bapak abai tapi kemudian tidak bisa mengerjakan soal. Jadi nanti pada saat mengerjakan soal dilihat baik-baik soalnya dan mungkin serius untuk mengerjakan. Ya, kemudian pesan dari saya, jangan ada yang dikosongkan. Soal itu semuanya diisi saja karena tidak ada nilai minus. Dan mungkin yang ibu bapak kerjakan walaupun mungkin nggak tahu jawabannya, tapi karena ada pilihannya dipilih saja. Mudah-mudahan yang dipilih itu merupakan jawaban yang benar sehingga nilai bapak ibu nanti bisa masuk passing grade dan bapak ibu bisa lulus ujian dinas di periode saat ini. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan dari materi-materi nanti mungkin akan dijelaskan karena beberapa submateri yang akan disampaikan oleh para narasumber. Demikian dari saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan terkait ucapan saya maupun hal-hal yang ada pada saat acara ini. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Saya akhiri di Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah memungkinkan untuk ada sesi pertanyaan dulu, Pak, dari peserta, Pak? Monggo, monggo. Nanti secara teknis akan diisi dari pemateri, tapi kalau secara global ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, calon peserta peserta ujian dinas, jika ada yang ingin ditanyakan, tapi tidak terkait teknis tentang pelaksanaan ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ada? Ada pertanyaan atau kita lanjutkan ke materi berikutnya? Oke, Bapak, Pak Sony sepertinya peserta lanjut ke materi berikutnya, Bapak. Oh, baik, baik, Mas. Mungkin saya nggak lama live ya karena ada kegiatan lain. Nanti pemateri akan mengisi semua kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya izin live ya. Oke, Bapak, terima kasih, Bapak. Baik, kita berlanjut Bapak Ibu. Kita akan menyimak paparan terkait tata laksana ujian dinas yang akan disampaikan oleh Ibu Hospita Gloria Sitomorang SHMAP. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanrek 8 Banjarmasin. Izin Ibu, apa sudah bergabung? Sudah, Bapak. Oke, Selamat pagi. Ya, Ibu. Oke, Ibu, waktu dan tempat kami sediakan. baik. Terima kasih kepada pembawa acara, Bapak. Izin dengan Pak siapa, Pak? Boleh? Dani, Ibu. Iya, Dani. Pak Dani. Ya, Pak Dani. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Eh, Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala BKPSDM Kota Samarinda atau yang mewakili serta seluruh pejabat administrator yang ada di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta pembekalan pada pagi hari ini, dan yang terhormat juga Bapak Kepala Kantor Regional 8 BKN Bapak Sony yang masih bergabung dengan kita di pagi hari ini. Demikian juga yang saya hormati teman-teman
PIC untuk pelaksanaan ujian dinas maupun penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat di bidang PDSK Kantor Regional 8 BKN di Banjarbaru. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kita bisa bersama-sama bertemu walaupun hanya secara layar saja ya Bapak dan Ibu. Dan kita juga bersyukur kita bisa mengikuti pembekalan untuk ujian dinas maupun ujian penyesuaian kenaikan pangkat di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanrek tadi di dalam beberapa poin penting di arahan beliau terkait dengan pelaksanaan ujian dinas maupun penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat, itu sudah diatur dengan SE Kepala BKN nomor 10 tahun 2024 dan eh, pelaksanaan ujian dinas maupun penyesuaian ijazah ini sudah distandarisasi dengan berdasarkan SE BKN nomor 10 tahun 2024 tersebut. Jadi secara nasional itu sama ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, izin sesuai dengan informasi bahwa pada hari ini dilakukan pembekalan untuk seluruh peserta nggih Pak ya, untuk yang ujian dinas tingkat 1, 2 maupun UPKP nggih. Ya, Mbak Fike, Ini betul ya? Ya. ini ujian dinas tingkat 1, Ibu. Oh, semuanya ujian dinas Hanya untuk tingkat ujian. 1? Benar, Ya. benar Ibu. Tingkat 1 itu izin. Semuanya ujian dinas tingkat 1 aja Iya, benar Ibu. untuk Kota Samarinda ya. Iya, Ya, peserta fix terakhir berapa, Mbak Fike? Di 50 itu peserta itu. Berapa? 57. 57. Ya. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, ini ujian dinas tingkat 1 ya, untuk 57 peserta di lingkungan Kota Samarinda. Jadi seperti yang diarahkan oleh Pak Kakanrek tadi juga jangan Bapak Ibu semuanya jangan takut untuk mengikuti ujian ini karena berbasis CATBKN, wah pasti sulit ini lulusnya begitu ya. Nah, dari pengalaman kami beberapa kali memfasilitasi instansi di wilayah kerja kantor regional, justru presentasi ketidaklulusannya sangat kecil, Bapak Ibu. Ya, tidak paling 1 sampai dengan 5% saja yang tidak lulus, atau 1 atau 2 orang saja gitu. Tapi mudah-mudahan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda semuanya bisa lulus ya, Pak ya, Pak Dani ya. amin. Amin ya. Untuk peserta semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa lulus ya. Amin. Amin. Ya, amin. Baik, mungkin langsung saja barangkali saya izin share slide. Mungkin ini langsung ke teknis saja Bapak Ibu. Jadi tadi beberapa poin penting sudah disampaikan oleh Pak Kakanrek. Sekali lagi, pelaksanaan ujian dinas itu berbasis CATBKN yang sudah distandarkan secara nasional. Ya, kemudian pelaksanaannya ya untuk ujian dinas tingkat 1 90 menit ya, 90 menit dan diharapkan seluruh peserta dapat menyelesaikan dalam waktu itu. Nah, ini mungkin saya tidak akan menyampaikan lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum, tapi langsung saja kepada teknisnya. Karena ini ujiannya ujian dinas tingkat 1, berarti saya langsung ke materi yang ujian dinas tingkat 1 saja. Izin, Bapak Ibu sudah bisa terlihat di layar? Terlihat Ibu. Oh, siap. Baik. Jadi, terkait dengan ujian dinas tingkat 1, ya, dengan metode CATBKN, ya diatur dengan Surat Edaran Kepala BKN nomor 10 tahun 2024. Ya, saya izin mungkin keluar dulu dari satu device, karena tadi pada waktu pembukaan, eh, saya izin keluar satu device. Ya, oke. Baik, untuk ujian dinas tingkat 1, ya, ya ini Bapak Ibu,
Ujian dinas tingkat 1 terdiri dari 3 jenis tes ya Bapak Ibu. 3 jenis tes ini terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes pengetahuan umum, dan tes substansi instansi ya. Kemudian untuk setiap jenis tes ini sudah ada materi yang diujikan. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan itu materi yang diujikan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 45, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Indonesia, di mana di masing-masing materi ujian ini terdiri dari 10 soal. Sehingga untuk jenis tes wawasan kebangsaan itu ada 40 soal. Nah, untuk setiap soal yang dijawab dengan benar oleh peserta, itu mendapatkan nilai 5. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu menjawab tapi salah, itu tidak dikurangi nilainya, 0. Oleh karena itu diharapkan bahwa seluruh peserta yang mengikuti ujian itu sebaiknya mengisi atau menjawab seluruh soal yang disediakan. Nah, kalau Bapak Ibu dapat menjawab dengan tepat seluruh jumlah soal yang ada di dalam tes wawasan kebangsaan sebanyak 40 soal, maka nanti Bapak Ibu mendapatkan nilai maksimal sebanyak 200 ya. Tetapi untuk ketentuan di SE10 PKN ini Bapak Ibu cukup memiliki nilai 100 ya, artinya bisa menyelesaikan soalnya dan menjawab dengan tepat sebanyak 20 soal itu sudah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade-nya. Jadi cukup mendapatkan nilai 100. Berarti bisa mengerjakan 20 soal dari 40 soal itu sudah memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade-nya. Kemudian untuk jenis tes yang terkait dengan tes pengetahuan umum itu terdiri dari beberapa materi ujian juga ya. Ada sistem perencanaan pembangunan nasional, ada peraturan kepegawaian, ada pelayanan publik, ada perkantoran, dan ada literasi digital. Nah, di masing-masing materi ujian ini, untuk sistem perencanaan pembangunan nasional dan literasi digital, itu jumlah soalnya hanya masing-masing 5. Nah, selain itu, untuk peraturan kepegawaian, pelayanan publik maupun perkantoran, itu masing-masing ada 10. Sehingga jumlah soalnya 40. Jadi sama dengan jenis tes yang tes wawasan kebangsaan. Nah, kalau dilihat dari jumlah soal, semuanya 40. Kalau Bapak Ibu dapat menjawab soalnya dengan tepat, 40 soal tadi tentu nilai yang diperoleh adalah 200. Ya. Tetapi di dalam SEBKN tahun 2024 tadi nomor 10 itu, cukup Bapak Ibu memperoleh nilai 75, artinya dapat mengerjakan soal sebanyak 15 soal, itu sudah memenuhi nilai ambang batas. Seperti itu. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kakandrek tadi, Bapak Ibu tidak usah takut ya, karena memang ini SE ini dibuat bukan untuk mempersulit para peserta gitu ya, tetapi sebenarnya juga untuk bisa membantu para peserta untuk tingkat kelulusannya lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah tes wawasan tes jenis tes yang ketiga adalah tes substansi instansi ya. Tes substansi instansi ya, itu terdiri dari 2 materi ujian. Yang pertama Renstra Instansi, yang kedua adalah SOTK. Ya, SOTK ini Bapak Ibu maupun Renstra ini adalah soal yang memang dari instansi daerah ya, yang sudah di input di dalam sistem. Jadi terkait dengan Renstra maupun SOTK ini Bapak Ibu yang memang menyangkut apa namanya kondisi ataupun juga apa namanya profil dari instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Berarti ini adalah terkait dengan Kota Samarinda. Ini ada soalnya masing-masing 10 ya, sehingga ada 20 soal. Nah, kalau 20 soal Bapak Ibu mampu
menjawab dengan tepat kan seharusnya nilainya 100. Tetapi untuk nilai ambang batasnya, Bapak Ibu cukup dapat mengerjakan 7 soal dengan tepat, dengan benar, maka Bapak Ibu sudah memenuhi nilai ambang batas. Artinya dengan soal 7 nilai berarti 35. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi untuk penetapan kelulusan dari ujian dinas tingkat 1 itu harus melihat dari nilai ambang batas dari masing-masing jenis tes. Nah, waktu pengerjaannya adalah sebanyak 90 menit. Ya, 90 menit. Ya, kemudian ya, sekali lagi Bapak Ibu juga jangan khawatir ya bahwa pelaksana apa namanya soal-soal yang disajikan di dalam CATBKN ini semua jawabannya ada ya Bapak Ibu karena semua soal itu berupa pilihan ganda. Jadi tinggal Bapak Ibu membuat eh, pilihan jawabannya A, B, C, D gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sekali lagi kepada Bapak Ibu kami harapkan untuk semua soal yang disajikan, kan soalnya ada 100 dengan waktu 1,5 jam atau 90 menit, ini Bapak dan Ibu sedapat mungkin harus bisa menjawab semua soal. Ya, karena ada kemungkinannya mungkin ya, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu yakin dengan satu jawaban ya, tetapi itu tidak akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Pas kalau Bapak beruntung walaupun mungkin misalnya Bapak Ibu ragu-ragu nih soalnya. Nah, tetapi karena beruntung tadi bisa jadi jawaban soalnya ternyata benar. Jadi seperti itu. Sekali lagi kami harapkan bahwa apa namanya semuanya harus dijawab. Semua soal harus dijawab ya. Nah, ini kita lihat simulasinya ya Bapak Ibu. Contoh misalnya, ya tadi ada PNSX ini mengikuti ujian dinas tingkat 1. Nah, hasil dari CATBKN-nya untuk TWK-nya 110. Nah, tadi kita sudah terinformasi bahwa cukup mendapatkan nilai 100 itu sudah memenuhi nilai ambang batas. Berarti Bapak Ibu ini sudah di atas nilai ambang batas. Kemudian tes pengetahuan umumnya dari penjumlahan seluruhnya itu memperoleh nilai 90. Nah, tadi kita sudah sharingkan bahwa cukup memiliki nilai berapa tadi? 75. Itu sudah lulus, sudah memenuhi nilai ambang batas. Kemudian tes substansi instansinya yang bersangkutan memperoleh nilai 50. Jadi artinya seluruh apa namanya tes ini dijawab dengan baik oleh PNS yang bernama X ini dan sudah nilainya di atas nilai ambang batas ya sehingga yang bersangkutan memang lulus ujian dinas tingkat 1 sesuai dengan SE 10 tahun 2024. Simulasi yang kedua ya. Jadi PNSC ini karena di sini tidak ada yang ujian dinas tingkat 2, jadi saya skip saja ya Bapak Ibu. Itu tadi contoh. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang dilihat bukan total nilai atau akumulasi nilai dari keseluruhan tes, tetapi adalah apa namanya nilai yang diperoleh oleh Bapak Ibu dari setiap jenis tes. Karena ujian dinas tingkat 1 ada 3 jenis tesnya, berarti ketiga jenis tes ini harus memenuhi nilai ambang batas, barulah Bapak Ibu dinyatakan lulus ujian dinas tingkat 1. Seperti itu. Nah, untuk pengoperasiannya menggunakan CATBKN. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu yang masih usianya muda gitu atau proses rekrutmennya sudah menggunakan CAT BKN saat rekrutmen CPNS ini sudah biasa, sudah familiar. Tapi ini juga
tidak perlu membuat Bapak Ibu yang waktu rekrutmen mungkin tidak berbasis CAT karena memang aplikasi ini dibuat semudah mungkin sehingga seluruh pemakainya atau usernya dapat menggunakan ini secara mudah ya atau kita sebut dengan user friendly gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan NIP ya nanti ketemu di layar monitor pertama kali ada namanya eh, layar untuk login ya di mana Bapak Ibu nanti menginput mengetik NIP-nya ya pada layar tersebut. Jadi ada NIK nomor peserta itu semua diisi dengan NIP. Kemudian ada PIN. PIN-nya nanti PIN peserta itu diisi dengan PIN saat Bapak Ibu registrasi nanti diberikan oleh panitia besok ya. Kemudian PIN sesi nanti diberikan saat akan memulai ujian yang akan diberikan oleh petugas ya sebelum memulai ujian. Kalau sudah diisi kemudian nanti diklik tombol ya. Artinya sudah klik tombol ya, setelah diklik tombol ya, nanti silakan Bapak Ibu boleh memulai ujian ya. Pastikan bahwa datanya adalah data dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini yang kami sampaikan tadi, jumlah soal ada 100. Maka Bapak Ibu punya tugas untuk menghijaukan soal-soal yang ada. Ya, ini ada di bar soal itu. Nah, kalau berwarna hijau, tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikannya. Artinya sudah menjawab soalnya dan sudah diklik save dan lanjutkan. Jadi tetap harus disimpan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti harapannya bahwa seluruh soal yang 100 soal ini dikerjakan. Nah, nanti ini ada 5 pilihan jawaban ya Bapak Ibu A, B, C, D, E. Tinggal Bapak Ibu klik saja di bagian A, B, C, D, E-nya dan mana yang Bapak Ibu anggap paling benar. Kalau dia sudah hijau semua berarti Bapak Ibu sudah menjawab. Nanti ada bar di sini ya. Ada bar untuk progres penyelesaian soal-soal. Bapak Ibu kalau ini nanti sudah sampai ke ujung sini, berarti Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan misalnya di progresnya itu adalah 100% berarti sudah menyelesaikan. Nah, kemudian di sudut kanan atas ada durasi waktu pengerjaan yang dihitung mundur. Jadi waktunya kan 1 jam 30 menit ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ragu-ragu, silahkan nanti diklik tombol lewatkan ya, lewatkan gitu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah rasa yakin boleh kembali lagi ke soal itu ya, ke soal itu dan diklik jawaban yang benar ya. Nah, ini untuk kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan tadi ada 4 materi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Sejarah dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk Pancasila Bapak Ibu diharapkan bahwa nanti akan mempelajari literasi terkait dengan Pancasila ini adalah yang terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian bagaimana fungsi dan peran Pancasila, lalu pemahaman terhadap makna Pancasila, pengamalan atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, Bapak Ibu ada kemungkinan nanti di dalam soal, misalnya ada pertanyaan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu diatur di mana gitu. Nanti Bapak Ibu tentu jawabannya adalah di dalam pembukaan UUD 45. Atau ada kemungkinan Bapak Ibu nanti mungkin ditanya terkait dengan definisinya. Ya. Iya, boleh Pak. Tadi jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ada kemungkinan definisinya. Nah, ini masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu hari ini bisa menggali
atau apa namanya menggali literasi terkait dengan Pancasila ini, ya Bapak Ibu. Kemudian ya, kemudian yang terkait dengan nah ini mungkin Bapak Ibu kalau memperhatikan lambang Garuda Pancasila. Nah, lambang Garuda Pancasila ini saya yakin ini pelajaran Pancasila kan sudah kita kita terima ya saat kita di bangku sekolah dasar, sekolah menengah gitu, bahkan di sekolah menengah atas ya, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan lambang Garuda Pancasila ini ya nanti akan ada muncul beberapa mungkin pertanyaan Bapak Ibu. Yang penting di sini adalah kejelian Bapak Ibu menjawab mana sih yang paling tepat. Mungkin terlihat bahwa pilihan jawabannya wah sudah benar juga, tapi yang paling benar. Nanti ada muncul mungkin kemungkinan apa makna dari perisai pada lambang Garuda. Ya, dalam burung Garuda kan ada tuh perisainya ya Bapak Ibu yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada kemungkinan itu maksudnya apa itu perisai itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuat pilihan itu melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri bangsa Indonesia. Kemudian nanti ditanya terkait dengan lambang Garuda itu burung Garuda. Burung Garuda itu kan kalau dari lambang Garuda kita emas. Nah, itu punya makna. Emas pada apa namanya pada burung Garuda itu dimaksudkan adalah untuk kejayaan, keagungan. Jadi ada kemungkinan masuk ini soal-soal seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian perlu diperhatikan lambang dari setiap sila-sila itu. Ya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, jangan salah Bapak Ibu, mungkin nanti eh, ditampilkan gambar bintang gitu ya. Ini merupakan eh, lambang dari sila pertama ya. Sebutin tuh lambangnya bintang. Tapi Bapak Ibu harus jeli, bisa jadi misalnya bintangnya dikasih bintang 2, bintang 3 gitu ya. Atau backgroundnya warna putih. Nah ini yang perlu Bapak Ibu jeli untuk melihat soal. Demikian juga untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu gambarnya adalah rantai, terus backgroundnya adalah warna merah. Kemudian kalau yang Persatuan Indonesia sila ketiga saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Ini Bu adalah pohon beringin. Nanti kalau di apa namanya ditampilkan gambar-gambar yang lain berarti salah gitu ya Bapak Ibu. Demikian juga yang sila keempat banteng. Sila kelima padi dan kapas ya. Ini perlu kejelian saja. Kemudian perlu diingat helai bulu pada burung Garuda. Kalau di leher, sayap mungkin Bapak Ibu tidak salah ya, tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah di helai bulu pangkal ekor dan helai bulu pada ekor. Nah, angka 19 dan 8. 8 itu ekornya, kalau 19 helai bulu di pangkal ekornya. Nah, kemudian ada juga kemungkinan soal akan muncul adalah yang terkait dengan semboyan tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kita semua sudah tahu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Cuma ada kemungkinan Bapak Ibu mungkin di dalam soal itu akan dilihat kebineka tunggal ikaannya itu apa saja. Nah, ini mungkin nanti kaitannya dengan adat istiadat, budaya, bahasa, keyakinan seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu untuk yang Pancasila. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu juga boleh menggali lagi literasi yang terkait dengan fungsi-fungsi Pancasila. Ya, fungsi Pancasila bisa sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian, pandangan hidup, sampai kepada Pancasila merupakan falsafah ataupun perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Nah, ini untuk yang kaitannya dengan apa ya sikap apa ya sikap yang mencerminkan dari sila-sila yang ada di Pancasila mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, tapi Bapak Ibu peserta yang
mengikuti pembekalan pada hari ini untuk besok siap di ujian dinas tingkat 1, tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu. Soalnya tidak terlalu rumit ya. Tidak terlalu Tidak, rumit, yang penting tidak. dipahami ya, dipahami butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Nah, kalau kita bicara tentang sikap yang mencerminkan sila ke-1, itu biasanya nggak jauh-jauh dari apa namanya, adanya saling menghormati antar umat beragama. Kemudian tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan tentunya kita sebagai bangsa Indonesia diharuskan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi yang keterkaitan dengan menjalankan apa ya, kepercayaan ataupun agama kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau untuk sila pertama mungkin itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu susah bagi kita membedakannya. Tapi mungkin yang perlu Bapak Ibu peserta untuk teliti adalah kaitannya dengan sikap yang mencerminkan sila ketiga, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Dan kadang untuk sila ketiga dan sila keempat ini ada irisannya seperti itu. Mungkin yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, konteksnya adalah kalau di dalam sila keempat yang ada hubungannya adalah dengan pengambilan keputusan, yang ada hubungannya dengan musyawarah gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan yang sila ketiga, kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, itu konteksnya adalah dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian juga terkait dengan kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian juga menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Termasuk kita ikut serta di dalam ketertiban dunia, itu masuk di dalam sikap yang mencerminkan sila ketiga. Nah, seperti itu. Lalu untuk sila keempat, nah, penerjemahannya ya juga bisa dengan kita menghormati hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilu kada, pemilihan umum, yaitu merupakan cerminan dari sila keempat. Jadi nanti mungkin soal tidak akan keluar dari ruang lingkup ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sikap yang mencerminkan sila kedua, ya. Nah, sila kedua ini intinya adalah bagaimana kita menempatkan apa ya, orang lain atau sesama kita itu sesuai dengan harkat dan martabatnya ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan kita berani membela kebenaran dan keadilan. Ada kesadaran bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Terus tidak diskriminatif ya. Lalu kalau untuk sila yang kelima, nah ini kaitannya dengan lebih kepada sikap atau upaya yang kita lakukan ya, bisa menolong orang lain. Jadi ada nilai saling tolong menolong, kemudian bisa menghargai hasil karya orang lain, kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, ini agak sedikit berurusan, cuma beririsan, hanya nanti Bapak Ibu harus sekali lagi harus lebih teliti saja. Ya Bapak Ibu bukan tidak tahu, tidak bisa, tapi cukup teliti. Nah, harus teliti betul-betul, oh ini yang mana ini di sila kelima, yang mana sila kedua, yang kaitannya mungkin bagaimana kita bisa menghormati hak dan kewajiban orang lain kan. Nah, kalau di sila kelima menghormati, kalau di sila kedua menyadari bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, itu untuk yang sila-sila. Nah, kaitan dengan Undang-Undang 45. Jadi Undang-Undang 45 untuk saat ini Bapak Ibu kita sudah Undang-Undang Dasar kita mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Ya, nanti itu untuk di bab dan pasal tetap sama, 16 bab, 37 pasal, hanya ada perubahan di ayat saja. Ya, ayatnya kalau dulu 65 ayat, sekarang 194 pasal. Tetapi apa namanya, untuk yang aturan tambahannya tetap ya ada dua pasal. Kalau yang di perubahan, kalau yang di awal 2 ayat. Ya, kalau di
Perubahannya 2 pasal, itu saja perbedaannya. Kemudian perlu Bapak Ibu juga memahami terkait dengan lembaga-lembaga negara, ya, lembaga-lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang 45. Jadi kita sekarang lembaga negara di Indonesia itu ada 4, terbagi 4. Ya, ada 4. Yang pertama lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang atau penyelenggara ya negara ini presiden. Ya, presiden kita akan menggunakan sistem kabinet presidensial, ya, di mana presiden selaku kepala pemerintahan. Kemudian lembaga yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Ini lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang. Ya, itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi kalau untuk Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sudah tidak ada lagi, ya, setelah amandemen Undang-Undang 45. Kemudian satu lagi lembaga setelah adanya amandemen UUD 45 adalah lembaga eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Negara, ya. Jadi ini yang melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap keuangan negara kita, ya. Nah, ini adalah batang tubuh, ya, terdiri dari sekali lagi terdiri dari 16 bab, 37 pasal, ya. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu dibaca, ya, nanti boleh ini panduan ini boleh di-share ke seluruh peserta untuk dibaca-baca sebagai referensi untuk kesiapan besok mengikuti ujian dinas. Kemudian yang terkait dengan sejarah. Jadi sejarah ini ada beberapa poin nanti yang diujikan terkait pasca proklamasi era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi serta masa kepemimpinan presiden dan kabinetnya. Nanti silakan Bapak Ibu googling yang terkait dengan Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Rumroyen, Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat sebagai perjanjian di pasca kemerdekaan. Lalu nanti Bapak Ibu juga silakan nih dibaca kaitannya dengan organisasi sebelum kemerdekaan. Ya, ini ada 3 organisasi yang sangat familiar, populer, ya. Ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indise Partai. Nah, di tabel ini Bapak Ibu ini silahkan betul-betul dibaca. Ya, nanti ada kemungkinan soal yang masuk itu adalah tanggal berdirinya. Tanggal berdirinya ya berarti tanggal, bulan, tahun seperti itu, ya. Kemudian siapa tokohnya, yang penggagasnya gitu, ya. Nah, kita untuk yang ketiga organisasi ini sangat familiar, ya, bagi kita bangsa Indonesia. Kemudian bidang dari organisasi itu. Organisasi ini bergerak di bidang apa? Nah, nanti mungkin yang sering kali keliru adalah yang kaitannya dengan organisasi Sarekat Islam. Nah, mungkin kita berpikir karena dia Sarekat Islam, oh berarti ini jangan-jangan ini organisasi yang bergerak di bidang agama, sosial, dan budaya. Ternyata bukan, ya Bapak Ibu. Sarekat Islam itu adalah organisasi yang bergerak di bidang dagang atau perdagangan. Nah, ini nanti Bapak Ibu masih sempat untuk baca-baca, ya, hari ini. Nah, untuk pemerintahan pasca reformasi, nah, presiden pasca reformasi yang pertama itu B.J. Habibie. Nah, hitung mulai dari B.J. Habibie, baru Pak almarhum Abdurrahman Wahid, lalu Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, Joko Widodo, dan saat ini adalah berarti presiden yang keberapa yang Bapak sekarang? Presiden yang keenam gitu, ya. Joko Widodo yang kelima, Susilo Bambang Yudhoyono yang keempat. Jadi nanti titik awalnya adalah kalau ada pertanyaan kaitannya dengan presiden pasca reformasi yang pertama, berarti jawabannya B.J. Habibie. Seperti itu, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kaitan dengan bahasa Indonesia, nanti ada beberapa materi yang akan diujikan terkait dengan ejaan dan tanda baca, kalimat efektif, kata baku, makna kata, kata umum, ataupun paragraf. Nah, Bapak Ibu untuk saat ini nanti Bapak Ibu silahkan yang digali adalah bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini adalah untuk ejaan yang disempurnakan di edisi kelima. Ya, sekarang kita sudah edisi kelima. Nah, nanti mungkin itu kaitannya dengan bagaimana menggunakan pemakaian huruf capital,
huruf miring, huruf tebal, kapan itu digunakan. Kemudian penulisan kata gabungan, kata depan, kata bilangan, kata sandang, kata ganti gitu ya. Lalu pemakaian tanda baca titik, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru. Kemudian ada kata sambung. Kemudian ada penulisan unsur serapan. Nah, unsur serapan ini bisa dari unsur serapan asing yang diadopsi atau diadaptasi. Bisa jadi Panas ini olah, dari panas. bahasa Soalnya Inggris, panas. bisa bahasa eh, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Sanskerta, bisa bahasa Latin, bisa juga dari bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Kemudian yang terkait dengan tes pengetahuan umum. Nah, tes pengetahuan umum ini untuk ujian dinas tingkat 1 terkait dengan literasi digital, perkantoran, pelayanan publik, peraturan kepegawaian, dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini nanti visi misinya. Sudah ya? Oh gitu. Bapak duluan kan? Ya, saya udah. Izin. Nah, untuk yang ini kaitannya dengan RPJM ya, RPJM, RPJP. Jadi Bapak Ibu mungkin jangan memikirkan tuh ribet ya soalnya sistem perencanaan pembangunan nasional, tidak. Paling nanti kemungkinan soal yang akan diujikan itu terkait dengan oh RPJP itu dibuat untuk berapa tahun? Nah, 20 tahun. Kalau RPJM 5 tahun. Kemudian RPJP merupakan pedoman untuk membuat RPJM. Nah, RPJM adalah pedoman untuk membuat Renstra, gitu ya. Kemudian RKP itu eh, merupakan penjabaran dari RPJM. RKP atau Renja dibuat 1 tahun. Nanti mungkin sekitar itu yang akan masuk ya diujikan. Nah, ini Bapak Ibu yang terkait dengan peraturan presiden yang terbaru ya, presiden kita yang saat ini ya Prabowo, Bapak Prabowo itu sudah ada peraturan presiden nomor 12 tahun 2025. Nanti Bapak Ibu silahkan ini boleh dibaca ya, ada 8 program hasil terbaik cepat PHCT, PHTC. Kemudian sasaran utama prioritas nasional sama 17 program prioritas. Nanti silahkan ini kaitan dengan misi untuk Asta Cita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian visi dan misi Presiden RI 2025-2029 itu adalah bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas. Nah, itu artinya apa namanya visi misinya bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas. Nah, ini adalah 17 program prioritas ya dan 8 program hasil terbaik cepat ya. Jadi Bapak Ibu ini silahkan nanti dibaca ini ya. Program prioritas 17, kemudian ada 8 program hasil terbaik cepat. Ya. Kemudian nanti juga ada kemungkinan di apa dalam ujian itu ada sasaran utama prioritas nasional. Nanti apa mungkin nanti salah satu prioritas nasional satunya ini ada satu ya, terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Nanti kalau tanya prioritas nasional 2 salah satunya apa? Nah, kemungkinan ada masuk nih pilihannya terwujudnya transformasi ekonomi hijau, terjaganya negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai pondasi pelaksanaan pembangunan, terwujudnya perekonomian nasional progresif, inklusif dan berkelanjutan, ya, meningkatkan kemandirian bangsa dan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan neksus pangan, energi dan air. Nah, nanti ada lagi pilihan semua jawaban benar. Nah, itu silahkan Bapak Ibu nanti dijawab, gitu ya. Nah, ini untuk sasaran utama prioritas nasionalnya. Ya, ini nanti silahkan dibaca ya Bapak Ibu. Nah, untuk kaitannya dengan kepegawaian, nah kepegawaian nanti Undang-Undang Kepegawaian. Untuk saat ini Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 tahun Undang-Undang 20 tahun 2024. Ya. Kemudian PP-nya PP 11 tahun 2017. Kemudian untuk kaitannya dengan Undang-Undang ASN ini nanti ditanya siapa itu PNS, siapa itu P3K. Bedanya PNS dan P3K
Kalau P3K itu dengan perjanjian kontrak ya. Kalau PNS kan dia melaksanakan tugas sampai dengan batas usia pensiun. Nah, kemudian nanti akan ditanya juga terkait dengan larangan dan kewajiban. Nah, itu ada di PP 94 tahun 2021. Nanti mungkin tingkat hukuman disiplin ada ringan, sedang, dan berat. Kemudian eh, eh, apa saja kewajibannya juga nanti ada di sana. Kemudian cuti peraturan BKN 24 tahun 2017. Ya, cuti PNS terdiri dari apa saja? Kan ada cuti tahunan, cuti sakit, ya, cuti bersalin atau melahirkan, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti alasan penting, gitu ya. Nah, kalau P3K punya nggak cuti besar? Ah, tidak punya. Ya, yang punya itu cuma PNS saja, gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan aparatur. Kemudian mungkin ada ya satu atau dua soal kaitannya dengan korpri. Ya, bagaimana lambang korprinya, panji korpri dan mars korprinya. Ya, kalau yang ini Bapak Ibu yang di layar Bapak Ibu itu baju korpri yang lama ya. Sekarang itu kan yang sudah ada mas-masnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pelayanan publik dan juga ada perkantoran. Ya, yang perkantoran nanti paling ditanyakan terkait dengan coba sebutkan jenis-jenis naskah dinas, ya kan? Ada surat keputusan, ada surat biasa, ada memo dinas, nota dinas, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara aturan penulisan surat dinas? Nanti biasanya kan ada kop suratnya, ada tanggal surat, ada lampiran, ada nomor surat, ada tujuan surat, ada tanda tangan ada tanda tangan si pembuat surat. Kan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu kemudian surat elektronik biasanya tools yang biasa dipakai dalam mengirim email. Nah, seperti itu. Nah, literasi digital juga yang mudah ya, Bapak Ibu jangan takut. Ini mungkin kaitannya dengan apa pengetahuan Bapak Ibu tentang perangkat keras dan perangkat lunak dari digital. Ya, misalnya kalau komputer nih apa namanya? Yang perangkat lunak itu kan sistemnya, aplikasi. Perangkat kerasnya ya komputernya itu sendiri, misalnya ya. Kemudian bagaimana untuk apa penggunaan perangkat untuk transaksi digital, ya digital. Kemudian penerapan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai NKRI itu sebagai etika dalam kita apa namanya berdigital. Jadi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai itu. Dan juga kita harus hati-hati jangan sampai kita melanggar undang-undang yang terkait dengan ITE, ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian nanti paling ditanyakan bagaimana untuk memproteksi atau untuk keamanan data kita. Oh, kita pakai password. Nah, apalagi sekarang kita sudah penggunaan MFA, ya, di mana kita kalau mau masuk ke dalam satu layanan, wah, itu sudah harus ada apa namanya double keamanan ya kita buat password lagi ya gitu. Jadi Bapak Ibu eh, literasi digital ini jangan dibayangkan hal-hal yang rumit, tapi itu yang sudah apa yang biasa sudah kita jalani, yang biasa sudah kita lakukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kaitannya dengan renstra dari instansi daerah dan juga SOTK, tentu sebagai ASN di Kota Samarinda, Bapak Ibu harus tahu visi misi ya dari Kota Samarinda, tahu siapa wali kotanya, begitu ya, sekdanya barangkali. Kemudian mungkin nanti ditanya juga yang kaitannya dengan kedudukan tugas fungsi dari perangkat daerah. Misalnya ditanya lembaga yang melakukan pengawasan. Nah, itu kan adalah inspektorat. Lembaga yang melakukan pembinaan dan pengelola kepegawaian, ya BKD. Tentu Bapak Ibu ini harus baca apa namanya peraturan wali kotanya ya yang terkait dengan visi misi maupun SOTK dari Kota Samarinda. Ya, tapi kan tidak banyak ya Bapak Ibu, hanya sedikit. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan panduan untuk mengikuti ujian dinas tingkat 1 seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, Ibu terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada Ibu. Oke, baik. Kita ke acara berikutnya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk maju
di depan sini, Ibu. Jadi biar terlihat nanti oleh narasumber kita di BKN sana. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu Ria, Siap Pak Dani, gimana Pak Dani? Bu, kira-kira memungkinkan nggak dari Ibu untuk share screen tampilannya seperti apa Ibu? Tampilan aplikasinya Ibu. Mungkin Oh, tampilan aplikasi. iya, mungkin bisa didemokan Ibu tampilannya seperti apa. Oh iya. Yang ini Pak maksudnya. Ini sudah terlihat di layar. Jadi kalau untuk tampilannya Bapak Ibu eh, hanya seperti ini, sederhana saja. Nanti ketika Bapak Ibu memasuki ruang chat, kemudian nanti itu sudah dipersiapkan di layar monitor Bapak Ibu, ini sudah tampil seperti ini. Nanti tinggal peserta mengisi, mengisi NIK itu dan nomor peserta dengan NIP-nya Bapak Ibu. Kemudian diisi PIN peserta yang sudah didapat pada saat registrasi. Kemudian untuk PIN sesi, nanti itu akan disampaikan oleh petugas kami saat akan memulai ujian. Nah, berikutnya nanti akan ada tampil ini. Tampil notis seperti ini, diklik ya. Artinya Bapak Ibu tidak menyalahgunakan ya soal-soal ini karena ini milik Panselnas. Nanti diklik ya. Setelah itu login, hasilnya nanti seperti ini tampilannya. Mulai, tinggal diklik mulai ujian. Nah, seperti ya. Begitu Bapak Ibu. Baru nanti masuk ke sini. Ya, begitu. Nah, nanti ke sini tinggal Bapak Ibu soal demi soal ini akan diujikan. Di apa namanya diberikan soal, kemudian Bapak Ibu akan menjawab menjawab pilihan ganda dari A sampai E. Nah, jawaban yang paling tepat Bapak Ibu silakan diklik. Gitu, klik pakai mouse ya. Jadi pakainya pakai mouse. Mudah-mudahan nanti kalau di BKPSDM ada layar sentuh ya. Kalau ada layar sentuh tinggal pakai jarinya diklik di pilihan gandanya A, B, C, D, E-nya. Jadi seperti itu sampai Bapak Ibu menyelesaikan seluruh soal sebanyak 100 soalnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu cara mengklik jawaban, klik di layar, misalnya ada huruf A, B, C, D, E-nya, pilihan gandanya, diklik di situ, baru setelah itu nanti klik simpan dan lanjutkan. Nah, terkait dengan bagaimana pengoperasiannya, Bapak Ibu tidak usah khawatir, besok teman kami, petugas yang mengawas, akan mengulangi ini dan akan apa namanya membantu Bapak Ibu mulai dari pengoperasian awal sampai dengan Bapak Ibu menjawab soal-soal yang ada sampai selesai 100 soal. Jadi nggak usah takut, nanti ada teman-teman kami yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih belum familiar dengan penggunaan mouse, nanti Bapak Ibu akan didampingi ya di awal. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Makasih. terima kasih Mudah-mudahan Bu. sudah jelas. Oke, terima kasih Bu. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya.
izin Ibu, mungkin nanti mengingatkan Ibu pesan dari teman-teman di sini, paparannya jangan lupa dikirimkan Ibu, paparan materinya Ibu. Ya Pak, nanti saya share ya melalui Mbak Fike. Mbak Fike nanti akan ke Bapak biar di-share ke seluruh teman-teman. Ya, Ya, terima kasih Ibu. siap, siap. Mungkin itu ya Pak. Iya Bu, Ya, baik. Terima kasih banyak. ya, ya. Baik, Ibu Ria, sepertinya dari teman-teman sini tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria yang telah memberikan informasinya dan tentunya kita berharap semua teman-teman yang mengikuti kegiatan ini nanti dapat lulus semua tanpa ada yang remedial. Remedi. Ya, Ya, tanpa ada remedial. Bu. remedial. Ya. Ya, mudah-mudahan 100% ya lulus ya. Amin. Mungkin Amin. Amin, mungkin amin. tips dari saya mungkin Bu, kancing bajunya dilengkapin aja. Jadi kalau bingung-bingung jawabannya tinggal hitung kancing. Kancingnya dilengkapin. Siap. Yang pasti nggak dikurangi nilainya ya Pak. Ya, benar Tapi Ibu. kalau benar bisa 5 gitu. Ya, jadi intinya jangan takut menjawab walaupun ragu, dijawab saja. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas Baik, terima kasih karena udah selesai. Udah ya selesai Ibu. ya Pak. Ya, ya Berarti Ibu. saya boleh izin live ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Baik, Ria. terima kasih Upload lagi untuk banyak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala penyampaian yang mungkin masih kurang. Tetapi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke teman-teman kami yang bertugas ya Pak. ya Ibu. Ya, Ya. demikian. Terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selamat Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pemaparan sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu MC untuk melakukan penutupan kegiatan acara. Baik, terima kasih. Kita beri applause dulu untuk moderator dari KKR 8 regional dan sudah Zoom ya. Sudah live Zoom, sudah live Zoom. Tidak datang ke sebagai pengunjung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Semoga apa yang disampaikan dari narasumber kita tadi bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Masih ada satu hari untuk Belajar. persiapan kerja hari ini Kamis ya Bapak Ibu. Di tanggal 9. Ini apa nih? 10 Juli. Kamis 10 ya, 10 10 Juli. Juli. Baik. Lagi Saya. tepat waktu. Jangan lupa Bapak Ibu, mohon untuk hadir tepat waktu pada saat pelaksanaan ujian dinas. Menggunakan pakaian dan atribut sesuai dengan Hari. harinya. Di hari Kamis. Batik. Baik Bapak Ibu, saya tutup acara pada hari ini dengan pantun. Oke. Burung nuri terbang tinggi. Cakep. Terbang mengejar burung udang. Kurangnya. Kita akhiri acara hari ini. Sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tolong ke Pak.